Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabati statistika yang berbahagia, Alhamdulillah kita akan melanjutkan pokok bahasan kita yang terkait dengan analisis tren. Seperti kita ketahui bersama bahwa pada dasarnya terdapat dua model analisis tren, yaitu model analisis tren linier dan model analisis tren non-linier. Di mana dalam analisis tren non-linier kita bisa mempergunakan berbagai metode, di antaranya metode kuadrat, metode power, metode eksponensial, dan lain sebagainya. Alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita akan melakukan analisis tren dengan mempergunakan kedua model tersebut. Serta kita akan melakukan analisis tren secara manual dan juga mempergunakan software SPSS. Baiklah, langsung saja pada ilustrasi soalnya. Data berikut merupakan data dummy penjualan dari sebuah perusahaan selama 5 tahun, yaitu tahun 2010 sampai dengan tahun 2014. Berdasarkan data tersebut, kita akan melakukan analisis tren linier dan analisis tren non-linier, serta kita akan membandingkan model manakah yang memiliki akurasi peramalan yang tinggi. Baiklah, yang pertama kita akan melakukan analisis tren linier dengan menggunakan metode least square. Seperti kita ketahui bahwa persamaan tren linier adalah Y sama dengan A plus BE. Koefisien A merupakan hasil pembagian antara sigma Y dengan N, di mana Y merupakan penjualan, sedangkan N adalah jumlah datanya. Dalam hal ini jumlah datanya adalah sebanyak 5. Sedangkan koefisien B merupakan hasil pembagian antara sigma XY dibagi dengan sigma X kuadrat. Selanjutnya untuk memperoleh nilai X, karena jumlah datanya Gasal yaitu 5, maka untuk memperoleh nilai X, kita bagi data tersebut menjadi dua bagian yang sama besar, yaitu titik tengahnya berada pada N ketiga. Sehingga pada N ketiga nilai X-nya kita peroleh sebesar 0. Selanjutnya untuk N kedua dan N ke-1 masing-masing nilainya adalah sebesar -1 dan -2. Kemudian untuk N keempat dan N kelima nilai X-nya masing-masing adalah sebesar 1 dan 2. Selanjutnya kita akan membentuk dua buah kolom baru yang masing-masing berisikan hasil perkalian antara X dan Y dan hasil pengkuadratan nilai X. Dari masing-masing kolom tersebut kita jumlahkan sehingga kita memperoleh nilai sigma Y
atau jumlah Y adalah sebesar 30,6. Selanjutnya, sigma XY adalah sebesar 5,5 dan sigma X kuadrat adalah sebesar 10. Selanjutnya dari nilai tersebut, kita masukkan ke dalam formulasinya, sehingga kita peroleh koefisien A sebesar 6,12 dan koefisien B sebesar 0,5. Dengan demikian, model tren linier kita peroleh Y sama dengan 6,12 plus 0,5 X. Demikian pembahasan untuk tren linier. Selanjutnya, kita beralih pada tren non-linier dengan mempergunakan metode kuadrat. Seperti kita ketahui bahwa model dari tren non-linier dengan metode kuadrat adalah Y sama dengan A plus BX plus CX kuadrat, di mana untuk memperoleh koefisien A, B, dan C kita pergunakan formulasi sebagai berikut. Selanjutnya, kita bentuk beberapa kolom baru lagi. Yang pertama, kolom hasil perkalian X dan Y, kolom hasil pengkuadratan dari nilai X, kolom hasil perkalian antara X kuadrat dengan Y, dan yang terakhir, kolom hasil X pangkat 4. Selanjutnya, dari masing-masing kolom tersebut kita jumlahkan, sehingga kita peroleh nilai sigma Y sebesar 30,6. Nilai sigma X kali Y adalah sebesar 5,5. Sigma X kuadrat kita peroleh sebesar 10. Sigma X kuadrat Y kita peroleh sebesar 61,1. Dan yang terakhir, sigma X pangkat 4 kita peroleh sebesar 34. Dari nilai tersebut, kita masukkan ke dalam formulasinya, sehingga kita peroleh koefisien A sebesar 6,13, koefisien B sebesar 0,55, dan koefisien C sebesar minus 0,0017. Dengan demikian, model kuadratisnya kita peroleh Y sama dengan 6,13 plus 0,55X minus 0,0017X kuadrat. Demikian pembahasan untuk tren non-linier dengan menggunakan metode kuadrat. Selanjutnya kita beralih pada penggunaan alat bantu SPSS. Baiklah, silakan dibuka software SPSS-nya. Langkah yang pertama, kita masuk ke dalam variabel view. Di dalam variabel view, kita akan melakukan input nama-nama variabel, di mana variabel yang pertama adalah Y, angka di belakang desimal yang kita perlukan 1, labelnya adalah penjualan. Selanjutnya, untuk variabel yang kedua adalah tahun atau X,
untuk angka di belakang desimal adalah 0. Kemudian labelnya adalah tahun. Selanjutnya kita akan menuju ke data view. Di dalam data view kita akan melakukan input datanya, di mana untuk penjualan tahun pertama adalah 5, tahun kedua 5,6, tahun ketiga 6,1, tahun keempat 6,7, dan tahun yang kelima 7,2. Untuk X-nya atau tahunnya, di mana X yang pertama adalah -2, selanjutnya -1, 0, 1, dan 2. Selanjutnya untuk melakukan analisis tren, silakan klik Analyze, kemudian pilih Regression. Selanjutnya silakan klik pada Curve Estimation. Pada Curve Estimation, kita akan memasukkan penjualan atau Y ke dalam kotak dependent. Untuk tahun atau X kita masukkan pada kotak independent. Selanjutnya, pada model yang perlu kita lakukan checklist yaitu model linear dan model kuadratis. Selanjutnya, perhatikan pula pada display ANOVA tabel, ini harus kita checklist. Kemudian silakan klik OK. Model tren linear kita peroleh pada linear pada sub koefisien, di mana tren linear memiliki model Y sama dengan 6,12 plus 0,55x. Sedangkan model tren non-linear dengan menggunakan metode kuadratik kita peroleh pada sub koefisien kuadratik, sehingga kita peroleh modelnya Y sama dengan 6,134 plus 0,55x minus 0,07x kuadrat. Selanjutnya untuk tabel ANOVA pada model linear kita memperoleh nilai MSE sebesar 0,001, sedangkan MSE untuk pada kuadratik kita peroleh sebesar 0,01. Demikian pembahasan analisis tren dengan mempergunakan software SPSS. Selanjutnya kita akan mencari metode tren yang manakah yang memiliki akurasi peramalan yang tinggi. Sebuah persamaan tren dinyatakan baik bila mana dapat dipergunakan untuk menduga nilai tren dengan tepat, baik, dan menghasilkan derajat kesalahan yang lebih kecil. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa pertama, persamaan tren yang baik adalah persamaan tren yang menghasilkan sigma Y min Y aksen kuadrat yang paling kecil. Yang kedua, untuk derajat kesalahan di dalam statistik kita bisa mempergunakan nilai MSE atau mean square error. Kemudian kita juga bisa mempergunakan koefisien MAD, MPE, atau MAP.
Merujuk pada contoh soal di mana kita dalam perhitungan telah memperoleh persamaan tren linier dan juga persamaan tren kuadratis. Kita akan menguji apakah tren linier ataukah tren kuadratis yang memiliki nilai sigma y min y aksen kuadrat yang paling kecil. Kita awali terlebih dahulu dari persamaan tren linier. Langkah yang pertama, kita akan mencari nilai y aksen atau y taksiran, di mana nilai y aksen kita peroleh dengan jalan memasukkan koefisien X ke dalam persamaan. Pada tahun pertama, koefisien X-nya minus 2 kita masukkan dalam persamaannya, sehingga kita peroleh Y aksen sebesar 5,12. Pada tahun kedua, kita memiliki nilai koefisien X sebesar minus 1, maka kalau kita masukkan ke dalam persamaan, kita peroleh nilai Y aksen sebesar 5,62. Demikian pula untuk tahun ketiga sampai dengan tahun ke-5. Dengan demikian, kita bisa memperoleh nilai sigma y min y aksen kuadrat, di mana pada metode tren linier ini nilai sigma y min y aksen kuadrat cenderung mendekati angka 0. Selanjutnya kita akan mencari nilai sigma y min y aksen kuadrat pada tren nonlinier dengan metode kuadratis, di mana seperti halnya pada tren linier, kita akan memasukkan koefisien X ke dalam persamaan yang kita peroleh. Misalnya pada tahun pertama, koefisien X-nya minus 2, kita masukkan minus 2 pada persamaan tersebut, sehingga kita peroleh nilai Y aksen sebesar 5,01. Demikian pula untuk tahun kedua, diperoleh koefisien Y aksen sebesar 5,58, dan seterusnya sampai dengan tahun yang ke-5. Selanjutnya kita akan mencari nilai dari sigma y min y aksen kuadrat. Berdasarkan nilai sigma y min y aksen kuadrat dengan menggunakan model tren kuadratik ini, kita bisa menyimpulkan bahwa nilai selisih antara y min y aksen kuadrat tersebut cenderung mendekati angka 0. Sehingga bila mana kalau kita bandingkan kedua metode tersebut, bisa kita nyatakan kedua metode tersebut memiliki keakurasian yang sama tingginya. Untuk menilai keakurasian peramalan, di samping dengan melihat nilai selisih antara y min y aksen kuadrat, kita juga bisa melihat koefisien MSE yang telah kita peroleh melalui analisis di dalam software SPSS, di mana nilai MSE untuk tren linier
diperoleh sebesar 0,001. Demikian pula pada nilai MSE dengan menggunakan tren kuadratik juga diperoleh sebesar 0,001. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa kedua metode tersebut sama-sama memiliki keakurasian yang tinggi. Demikian sahabat di statistika materi kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangannya. Saya akhiri sekian. Wabillahi taufik wal hidayah waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.